Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada para alim, para asatid, pengurus Masjid Al-Muhajirin Kepawon semuanya saya hormati, serta para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita kembali bisa berjumpa dalam kajian kitab Syarhul Hikam. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Untuk mengawali kajian ini, marilah kita bersama-sama hadiahkan surah Fatihah kepada guru-guru kita semua, wabil khusus pada Syekh Arif Billah Ahmad bin Athaillah Sakandari. Alhamdulillah nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jamil malaikatil muqarrabin jamma sayyidina alimina wa jamil mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami' abaina wa ummahatina sayyidina wa jaddatina ikhwanina akhwatina auladina dzurriyyatina wa talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat sallallahu ila Syekh Arif Billah Ahmad bin Athaillah Sakandari wa ila Haji Muhammad Yunus wa ila Haji Mahrus Ali Haji Abdul Karim dari Boyo Kediri. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan dibuka hikmah yang ke-43 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Arif Billah Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Ukhruj min awsafi basyariyatika ngan kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Hikmah yang ke 40 berapa? 43. Halaman berapa? Nggih. Nggih, dicari sendiri nggih. Bacanya ukhruj min awsafi basyariyatika. Keluarlah, ukhruj, kharaja yakhruju. Ukhruj mutawasira berarti keluarlah. Keluarlah ayuhas salik, ayuhal murid, min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat basyariyah kamu, sifat-sifat kemanusiaanmu. Yang dimaksud badalnya ngangkulli wasfin, yaitu dari setiap sifat munaqidin yang berlawanan li ubudiyatika, terhadap sifat kehambaan kamu, litakuna, supaya kamu linida'il haqqi, terhadap panggilan al-haq, Allah yang hak, mujiban, mau memenuhi, wa min hadratihi, dan dari hadrahnya al-haq, qariban, mendekat. Artinya keluarlah dari sifat basyariyah, sifat yang menjadi pembawaan manusia. Namun yang dimaksud adalah sifat-sifat yang berlawanan dengan kehambaan kamu. Kita sebagai hamba Allah
harus memiliki sifat kehambaan, bukan sifat rububiyah ketuhanan. Berarti Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita agar kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang berlawanan sebagai status kita, yang berlawan dengan status kita sebagai seorang hamba. Sifat-sifat yang buruk harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Supaya apa? Litakuna lida'il haqqi mujiban, agar kamu terhadap panggilan Tuhanmu al-haq niku Allah kang tetep wujude. Berarti Allah Subhanahu wa taala al-haq memanggil kita. Memanggil untuk apa? Untuk menjadi orang yang taat kepadanya, agar mujiban benar-benar memenuhi panggilannya. Wa min hadratihi qariban, dan terhadap hadrah, di mana kedekatan kita kepada Allah itu semakin dekat. Hubungan kita dengan Allah semakin dekat, menjadikan kita lebih dekat kepadanya. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang hamba harus senantiasa menyadari diri kita sebagai hamba. Jangan kita sebagai hamba kemudian berperilaku seperti Tuhan. Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia katakan, Anna rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian semua yang maha tinggi. Fir'aun itu manusia, namun merasa dirinya itu berkuasa, segala yang diinginkannya terpenuhi, sehingga mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Pada diri kita masing-masing bisa jadi ada sifat Fir'aun, sifat merasa kita memiliki kelebihan sehingga sombong. Fir'aun itu tipe orang sombong, saking nemennya sombong mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena sombong kita niku kurang seberapa nggih. Nanti ora patek nemen lah kasarane. Akhirnya ndak wani ngaku dadi pangeran. Tapi biasanya kita itu memiliki perasaan merendahkan kepada orang lain kalau kita memiliki kelebihan. Misalkan punya posisi tertentu di kantor atau di mana, kita merasa harus dihormati dan melihat bawahan seolah mereka orang-orang yang rendah. Berarti ini ada kesombongan dalam hati kita. Ada sifat yang berlawanan dengan sifat kehambaan yang harus kita hilangkan. Kita itu harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang, zahiran wa batinan. Baik lahir maupun batin kita nggih cocok karo dawuh Gusti Allah. Harus ikut dengan apapun yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita disuruh ibadah ya ibadah secara zahir. Kalau kita disuruh untuk menjadi orang yang tawadhu ya tawadhu. Sampai Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau berjalan di muka bumi itu dengan kesombongan. Innaka lang tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Sungguhnya kamu itu tidak mampu menembus bumi. Sejauh mana kemampuan kamu kok kamu sombong itu loh. Menghentakkan kaki kamu untuk masuk ke dalam bumi tidak mampu, menembus bumi tidak mampu. Walan tablughal jibala tula, dan juga tidak mampu mencapai gunung yang tinggi. Seberapa kekuatan kamu, seberapa kekayaan kamu, yang bisa kamu lakukan itu apa? Kok menyombongkan diri? Kalau Allah sombong pantas, al-kibriya, sifat kesombongan itu pantas dimiliki Allah, karena Allah lillahi ma fis samawati wal ardh. Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit dan bumi,
Allah yang mengatur kehidupan ini. Kita tidak punya kemampuan apa-apa, tidak hanya memiliki sedikit kelebihan dari orang lain, sudah merasa sombong, sudah merasa hebat, sehingga cenderung mencela orang, membanggakan diri sendiri. Ini yang tidak diinginkan Allah dari kita, yang harus segera kita perbaiki. Saya seringkali sampaikan, hidup tidak hanya di dunia, hidup ini akan berkelanjutan di akhirat. Ada pertanggungjawaban di akhirat yang harus kita lakukan. Kira-kira bisa enggak bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, atas sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita? Tentunya kita tidak bisa menghindar dari hukuman yang telah disiapkan Allah untuk kita. Kalau kita diadili dengan sifat-sifat buruk kita akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kenyataan kita memang melakukan itu semua. Keadaan Allah diterapkan, ya kita tidak bisa mengelak sama sekali. Sebelum semuanya terlambat, kesempatan yang ada harus kita manfaatkan. Jangan hanya sebatas memperbaiki zahir, namun juga memperbaiki batin. Bahasanya Ibnu Athaillah, ukhrud, keluarlah. Dengan cara apa keluar? Biryadhah wal mujahadah. Keluarkan sifat-sifat buruk kamu yang ada dalam hati kamu. Dalam diri manusia itu ada dua sifat, sifat yang baik dan sifat yang buruk. Ada akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Suatu yang melekat pada diri seorang, ada yang baik, ada yang buruk, dan bisa diperbaiki. Karena Rasulullah sampaikan, hasinu akhlaqakum, perbaikilah akhlak kalian semua, bisa diperbaiki. Kok orang sampai tua yang sombong tetap sombong, yang pelit tetap pelit, yang modelnya khawatir tentang masa depan tetap khawatir, misalkan takut miskin dan lain sebagainya, karena memang tidak dilakukan usaha untuk mengatasinya, untuk menyembuhkannya. Ibarat penyakit memang tidak diobati. Bagaimana bisa sembuh kalau tidak diobati? Padahal penyakit yang berupa penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Kalau penyakit jasad, setelah mati orang tidak ada keberlangsungannya, kelanjutannya tidak ada. Orang sakit jantung mati, ya sudah, tidak ada. Terus di sana jantungan terus, tidak ada. Di sana diabetes terus, tidak ada. Tapi kalau penyakit hati ada pada diri seseorang, akhirnya akan membawa hal yang buruk, menjadikan orang celaka nantinya di akhirat ketika menghadap pada Allah. Hidup kita tidak lama, sewaktu-waktu kita mati. Harus kita bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Karena sifat yang ada dalam hati itu berpengaruh besar terhadap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad. Maka harus kita perbaiki dengan cara riyadhah dan mujahadah, latihan dan latihan. Nafsu kita tidak boleh kita biarkan. Nafsu ibarat seperti binatang yang liar, tidak akan mungkin bisa menjadi jinak kalau tidak dijinakkan. Bagaimana caranya? Dipaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh nafsu. Agar kita tidak sombong, dipaksa melakukan perbuatan yang tawadhu. Apakah dengan zahirnya kita menjadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, biar sifat sombong hilang, atau dengan cara yang lain? Pokoknya bagaimana caranya sifat yang buruk bisa hilang, harus kita lakukan. Ukhruj, keluarlah dari sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati kamu dengan cara riyadhah dan mujahadah. Agar apa? Kalau kita sudah bisa menghilangkan sifat buruk yang ada dalam hati kita, kita akan menjadi orang yang linida'il haqqi mujiban,
menjadi orang yang akan senantiasa mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kana abdan khalisan limaulahu khurran mimma siwahu, akan menjadi orang yang murni untuk Tuhannya, merdeka dari selain Tuhannya. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celakalah hambanya dinar, hambanya dirham. Kalau kita memiliki kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada harta, kecintaan terhadap nafsu, yang kita kejar hanyalah hal-hal yang sifatnya dunia, hal-hal yang disenangi oleh nafsu, sehingga dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya, menjalankan ibadah misalkan, tidak akan kita penuhi karena kita menjadi hamba dari selain Allah yang berupa dunia, yang berupa pangkat, berupa harta dan lain sebagainya. Kita karena menjadi hamba selain Allah, panggilan Allah tidak kita penuhi. Walaupun kita mendengar suara azan, punya waktu untuk sholat, belum tentu kita berangkat mengerjakan sholat, karena kita tidak merasa sebagai hambanya Allah. Kecintaan kita bukan kepada Allah, tapi kecintaan kita kepada selain Allah, apakah itu kebendaan atau yang lainnya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sifat yang buruk yang ada pada hati kita, diantaranya adalah hubbud dunya, khauful fakri, takut miskin. Kalau saya tidak bekerja dengan keras, nanti bagaimana anak istri saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana nanti kalau sewaktu-waktu saya sakit, untuk apa saya gunakan apa untuk berobat misalkan, dan lain sebagainya. Bagaimana nanti kalau sudah hari tua. Karena yang dikhawatirkan adalah kehidupan dunia, berbeda dengan orang yang mengkhawatirkan kehidupan akhirat. Dia tidak akan berani meninggalkan ibadah. Dia bayangkan kalau sewaktu-waktu mati, kira-kira dia akan selamat atau tidak. Karena takut tidak akan selamat, takut celaka, akhirnya melakukan perbuatan yang membuat selamat. Menjadi orang yang bertakwa sebagai bekal untuk mencari kebahagiaan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Berbekalah kalian semua, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga tetap dilakukan, sesibuk apapun urusan dunia, dia tidak pernah meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Linida'il haqqi mujiban. Ini loh. Jadi orang mau menjalankan ibadah atau tidak itu tergantung bagaimana yang ada dalam hatinya. Kalau dia merasa sebagai hamba Allah, sudah banyak nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ini prinsip yang saya pakai. Dan belum seberapa yang kita berikan pada Allah, kita itu akan merasa malu, andaikan tidak beribadah kepada Allah. Kita merasa tidak tahu diri kalau tidak beribadah pada Allah. Allah sudah ngasih sesuatu pada kita, kesehatan, di mana banyak orang yang sakit. Ngasih kita hidup, banyak orang yang sudah meninggal dunia. Ngasih kita kecukupan, banyak orang yang kesulitan hidupnya, walaupun mungkin termasuk yang sulit, namun ada yang lebih sulit lagi. Kalau kita lihat apa yang sudah diberikan Allah, sudah sepantasnya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, karena Allah memberikan itu semua semata-mata untuk menjadikan alat bagi kita mendekat kepadanya. Sebagai bahasa saya inventaris nih, sebagai inventaris yang diberikan oleh perusahaan agar karyawan itu lebih giat lagi bekerja. Allah memberikan nikmat kepada kita semata-mata agar kita itu semakin dekat kepadanya, melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Kalau berpikirnya seperti itu, insya Allah mau menjalankan ibadah. Linida'il haqqi mujiban, terhadap panggilan al-haq, Allah yang maha hak akan senantiasa mau menjalankan.
wa min hadratihi qariban, dari hadrahnya Allah dekat. Hadrah Allah itu ibarat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau kita bayangkan ada istana tempat pertemuan, kita akan di posisi yang paling dekat dengan sang raja. Kita akan mendapatkan kehormatan. Kita akan senantiasa siap untuk menerima perintah apapun yang disampaikan oleh sang raja. Menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah, berarti dengan menjadi orang yang taat akan dekat dengan Allah. Dekat dalam arti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha qaribum minal muhsinin, sungguhnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Berarti kalau kita mengikuti kemauan hawa nafsu kita, banyak perbuatan yang tidak baik, keburukan-keburukan yang kita lakukan akan menjauhkan kita dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, persoalan hidup ini semakin rumit, semakin sulit, dikarenakan masalah datangnya dari Allah. Yang mampu menyelesaikan ya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki urusan kita selesai, tidak akan selesai. Walaupun kita sudah mencurahkan seluruh kemampuan kita untuk menyelesaikannya, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Yang mampu menyelesaikan hanyalah Allah. Di saat kita jauh dari Allah, penyelesaian tidak diberikan kepada kita, maka kesulitan demi kesulitan akan senantiasa kita alami. Rugilah kita menjadi orang yang mengalami kehidupan yang sulit. Di dunia saja sudah mengalami kesulitan, apalagi nanti di akhirat, di saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, monggo dengan hikmah yang ke-42 atau 43 ini kita niatkan dalam hati kita. Saya seringkali sampaikan, jangan setiap ilmu yang kita dapatkan hanya lewat begitu saja, namun harus benar-benar kita tanamkan dalam hati kita, kita masukkan ke dalam hati dan kita jalankan dalam kehidupan, biar ada perubahan yang nyata sebelum semuanya terlambat dengan kematian, di mana kita akan menyesal nantinya di saat kesempatan ada tidak kita manfaatkan. Dalam hal ini Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita semua pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela agar kita itu mau tunduk terhadap apa yang menjadi perintah Allah kepada kita semua, di mana kita diperintahkan untuk beribadah padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Mau dan tidaknya orang itu beribadah kepada Allah tergantung baik dan buruknya hati seseorang. Kalau di hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat yang tercela, tidak akan dia mau menjalankan wajibannya untuk beribadah pada Allah. Kalau di hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat yang terpuji, dia dengan ringannya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau menjadi hambanya Allah. Kalau dia mencintai selain Allah, dia pasti akan menghamba kepada yang dicintainya. Oke, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, sehingga terus bisa menjadi orang yang taat pada Allah sampai dengan akhir hayat kita. Jangan berhenti untuk meningkatkan amal ibadah. Kalau kita bisa melakukan yang besar, kenapa melakukan yang kecil? Kalau bisa melakukan yang banyak, kenapa melakukan yang sedikit? Waktu yang kita miliki harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini ya. Sebelum masuk Isya 26, nanti Isya masih 10 menitan ya. Oke, sekitar 10 menit ya untuk tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Untuk kali ini Ustaz
menjelaskan masalah sifat-sifat yang jelek. Kadang dalam keseharian kita bisa menemukan diri kita, terutama saya sendiri, ada sifat jelek yang kelihatan, yang bahasanya itu yang kasar, yang kayak diri, hasut, dengki, sombong. Kadang yang tidak kelihatan itu yang susah, yang halus. Bahkan dalam banyak cerita seperti Syekh Borsesan itu dia terprosok menjadi hina karena kehalusan sifat jelek itu. Jadi seperti pujian, godaan iblis. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana biar tetap kita menjadi sifat ubudiyah atau kehambaan itu dalam maksudnya biar kita tetap tahu bahwa di dalam sifat jelek yang kasar itu, yang halus itu yang lebih berbahaya. Biar kita tahu apa mungkin ada amalannya atau mungkin seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana intinya untuk mengetahui akhlak-akhlak buruk yang ada dalam hati kita, yang seringkali kita tidak merasa bahwa diri kita melakukannya, atau melakukannya namun merasa tidak ada resiko yang akan kita terima. Yang pertama yang harus kita pahami, untuk mengetahuinya ada beberapa cara, seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu ada 4 cara. Yang pertama tentunya kita memiliki guru, seorang guru mursyid, Syekhun mursyidun muhaqqiqun, guru yang mengetahui sifat buruk yang ada pada kita. Ada orang yang dibukakan sirnya Allah, dibukakan rahasia-rahasia Allah, bisa melihat baik dan buruknya hati seseorang. Kalau ketemu dengan orang seperti itu, ibaratnya kita sakit ketemu sama dokter, sehingga kita akan bisa diagnosa penyakit kita apa, dan akan diberikan resep obat yang tepat, sehingga kita akan mendapatkan kesembuhan. Namun untuk bisa menjumpai orang yang seperti itu tentunya tidaklah mudah, karena mereka biasanya menampakkan diri. Di antara kita tidak ada yang bisa terlihat secara zahir karena tertutup oleh sifat basariyah. Maka ungkapannya Syekh Abbas Al-Mursi itu, lebih sulit mengenal walinya Allah daripada mengenal Allah. Kenapa? Karena walinya Allah tertutup oleh sifat manusia. Podo mangane, podo neng pasare, ngeten lho. Mosok iki wali, ya seperti inilah yang menjadi kesulitan kita. Tapi bagi orang-orang yang bisa melihat sifat yang ada dalam hati seorang, sehingga basyariah orang itu terbuka, sehingga dia tahu bahwa itu adalah walinya Allah. Itu yang pertama, mengetahui dari sisi kita punya guru, seorang mursyid yang bisa menuntun kita menuju ke jalan Allah, membersihkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Yang kedua, dengan cara bertanya kepada orang-orang dekat kita. Kita tanya, saya itu seperti apa toh? Kayak yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar setiap hari itu ada orang yang mendapatkan tugas untuk mengawasi setiap perbuatannya, dan setelah menjelang tidur ditanya selama 1 hari, saya tadi berbuat apa saja. Disuruh untuk jujur menyampaikan apa saja yang buruk yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kalau kita berani seperti itu, kita sudah siap dikatakan seperti apapun. Modelnya kita itu suka dipuji, namun tidak mau dicela, kan gitu kan, tidak mau diungkapkan keburukan dan tidak siap biasanya. Kemudian yang ketiga, dengan cara mendengarkan ucapan orang-orang yang membenci kita. Tidak semua orang senang sama kita, walaupun kita selalu melakukan kebaikan. Bisa jadi apa yang dikatakan orang yang membenci kita itu benar adanya, sehingga menjadi bahan perenungan bagi kita, dan kita kembalikan ke diri kita. Mungkin seperti itu yang terjadi pada kita, dan kita lakukan perbaikan. Yang keempat, dengan melihat orang pada umumnya, kita bisa melihat keburukan yang dilakukan orang, namun kita tidak melihat keburukan pada diri kita, karena kita tidak sering ngaca nih. Baratnya orang Jawa itu lek klilipe silik neng motone wong liya eruh, tapi lek klilipe awake dhewe ndak eruh, karena dekat tuh ndak tahu. Dengan cara itu akhirnya kita bisa tahu baik dan buruk apa yang kita lakukan. Itu sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengetahui
baik dan buruknya perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, yang terkait dengan dampak buruk yang akan terjadi pada kita andaikan kita tetap punya sifat yang buruk. La yang famalun wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Tidak manfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kita tidak ingin diri kita celaka. Kita tidak ingin mendapatkan masalah nanti di akhirat. Sehingga kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Apalagi Imam Ghazali menyampaikan satu hadis, orang itu bangkit dari kuburnya nanti sesuai dengan sifat yang dibawanya ketika mati. Sifat hasud akan menjadikan orang tidak lagi berwujud manusia, berwujud binatang yang punya sifat hasud. Kalau yang terjadi seperti itu, alangkah menderitanya kita nantinya. Karena setelah bangkit dari kubur itu orang akan diciptakan utuh lagi. Pertanyaannya, apakah memang tetap wajib tetap berwujud manusia ataukah sudah berubah bentuknya? Bisa jadi apa yang disampaikan Imam Ghazali berdasarkan hadis tersebut benar adanya, ya. Manusia akan bangkit sesuai dengan sifat yang dibawanya ketika mati. Karena kita tidak ingin diri kita yang sempurna sebagai manusia ini kemudian menjadi binatang tertentu karena sifat buruk yang ada pada diri kita, sesegera mungkin akhirnya kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Jadi dua hal itu yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah mengetahui dari mana kita punya sifat yang buruk dengan cara seperti tadi. Yang kedua, kita berusaha untuk membersihkannya karena kita tidak ingin mendapatkan masalah besar nanti ketika berpulang menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya di akhirat, di dunia pun kita akan mendapatkan balasan. Ketika orang selalu berpikir risiko dari setiap apa yang dilakukan, dia akan berpikir melakukan sesuatu yang mendatangkan risiko buruk. Itu yang pasti akan dilakukan oleh orang. Karena orang tidak banyak berpikir risikonya, dia melakukan apa saja tanpa adanya beban. Tapi kalau dia berpikir risikonya, pasti akan menjadi beban kalau melakukannya. Baratnya seperti orang yang minum teh, namun kalau dia melihat di dalamnya ada racun, walaupun teh manis kita kehausan seperti apapun, tetap tidak akan kita minum karena kita takut celaka, di dalamnya ada racun. Baratnya seperti itu. Oke, bisa difahami? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ada yang lain? Oke, tidak ada. Bisa paham, ya? Oke, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya. Ini sesuatu yang penting. Ya. Saya seringkali mengingatkan, monggo ya, menjadi orang yang benar-benar baik lahir dan batin, benar-benar tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya pada kita semua sehingga kita semua menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.